Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan vaksinasi guru ditargetkan selesai akhir Juni 2021. Hal ini mengingat perencanaan sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Apakah dengan selesainya vaksin untuk guru, maka sekolah tatap muka sudah siap digelar di tengah pandemi? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami praktisi pendidikan Pak Indra Karismiaji bersama kami melalui sambungan Zoom. Halo, selamat petang Pak Indra. Selamat petang Mas Irsal. Ya Pak Indra, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kabar baik. Semoga Pak Indra juga dalam keadaan sehat begitu ya. Kita tahu bahwa pemerintah sedang memfokuskan vaksinasi untuk para guru karena berniat untuk menggelar sekolah tatap muka pada Juli 2021 nanti jika memang targetnya sesuai yang direncanakan akhir Juni 2021. Anda melihat tujuan dari pemerintah ini apakah relevan dengan program vaksinasi yang saat ini sedang digencarkan begitu? Ya, tentunya kalau kita bicara tujuan dari vaksinasi ini sangat baik dan memang patut diapresiasi ya, terutama Pak Jokowi betul-betul mengutamakan para pendidik untuk diprioritaskan mendapatkan vaksin, dan kebetulan waktu itu saya termasuk yang pertama itu divaksin bersama para guru lainnya, itu Pak Jokowi juga hadir di sana. Ya. Tapi ada satu hal yang kita ini harus mempersiapkan bersama kondisinya. Kita nggak bisa membayangkan kalau dengan adanya vaksin kemudian masalah terselesaikan. Ini akan banyak timbul masalah-masalah baru yang seyogyanya harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Misalnya begini, kita ini kan asumsi kalau vaksinnya itu manjur, Mas. Ya kan? Dan juga virus coronanya tidak bermutasi ke sesuatu hal yang vaksin yang sekarang ada itu tidak bisa untuk mengobati, kan begitu? Kemungkinan itu kan ada. Nah, kalau itu terjadi, apa persiapan kita? Kan belum ada sama sekali. Itu contoh kalau kita bicara dari sisi vaksinnya. Yang kedua adalah yang divaksin ini sekarang gurunya. Nah, satu hal yang juga tidak diantisipasi oleh pemerintah, ada sebagian guru yang menolak divaksin. Ya. Dengan tentunya mereka punya alasan masing-masing ya, ada yang takut, ada yang masih bicara antara halal haram, ada yang juga kita bicara terus terang saya sendiri waktu pertama kali divaksin itu bayangannya kayak Walking Dead. Jadi kayak tiba-tiba kalau virusnya merubah saya jadi zombie gimana, itu kan mungkin aja kan begitu. Jadi masih ada ketakutan bahwa vaksinasi ini sebenarnya belum menentukan bahwa 100% efektif begitu ya Pak Indra? Nah, kemungkinan itu kan ada kan, karena kan kita bukan Tuhan kan gitu. Ya. Artinya segala ciptaan manusia pastinya tidak sempurna lah kan begitu. Nah, jadi kalau gurunya saja tidak semuanya mau divaksin ya kan dengan alasan mereka, bagaimana kan begitu? Karena kan kalau kita bicara vaksinasi ini hak kan, bukan kewajiban. Ya kan, hak warga negara untuk mendapatkan vaksin, bukan kewajiban untuk divaksin. Itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga yang menurut saya sangat penting, sangat mendasar dan tidak pernah diangkat adalah pada saat nanti desainnya tatap muka, ini kan tidak tatap muka utuh. Ya kan, hanya sebagian. Betul. Sebagian masuk, ya kan? Dan juga masih diperkenankan kalau anak-anak yang orang tuanya belum mengizinkan tetap belajar secara daring di rumah. Berarti gurunya harus siap mengajar menggunakan dua metode. Ya kan? Sebagian dengan tatap muka, sebagian lagi dengan daring. Sedangkan gurunya nggak pernah disiapkan kan gitu. Kita tahu yang daringnya saja sekarang ini berantakan. Ya kan? Cara ngajarnya berantakan, evaluasinya berantakan, sehingga Kemendikbud itu mengatakan kalau terjadi learning loss, kalau terjadi dampak negatif kan begitu. Baik, Pak Indra, saya potong dulu. Sebelum kita ke metode begitu Pak Indra, katakanlah saya masih optimis bahwa vaksinasi ini 100% efektif berjalan di tubuh para guru ketika sudah menjalani 2 kali vaksinasi. Apakah itu sudah
cukup sebagai dasar bahwa pemerintah membolehkan sekolah tatap muka kembali digelar di Juli 2021 mendatang. Mungkin apakah ada catatan dari Anda beberapa yang mungkin tidak terfikirkan oleh pemerintah terkait vaksinasi ini? Justru yang poin terakhir tadi, Mas, kalau bicara tentang vaksin dan tentang virusnya sendiri, kan saya bukan ahlinya. Ya kan, nggak bisa mengatakan apakah memang betul-betul akan ampuh atau tidak. Tapi saya justru bicara permasalahan yang akan muncul adalah guru harus siap ngajar dua model. Oke. Sebagian ngajarnya harus tatap muka, sebagian ngajarnya harus daring. Kita tahu gurunya sekarang yang daring aja berantakan kan gitu. Apalagi nanti dia harus ngajar dua model. Nah ini yang sama sekali pemerintah tidak menyentuh sama sekali kan. Nggak ada kita dengar, oh kita sedang pelatihan guru nih. Untuk menyiapkan nanti tatap muka, itu akan modelnya hybrid, sebagian masuk, sebagian enggak. Jadi guru-gurunya sedang kita siapkan melakukan. Ini kan tidak dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Nah saya sendiri minggu depan itu akan launching program Gerakan Guru Cerdas namanya. Ini memang dimulai di Provinsi DKI Jakarta karena yang paling mudah aksesnya, yang kita merasa kalau kita bicara internet itu nggak susah lah di DKI Jakarta. Tapi tadi karena belum pernah disiapkan untuk nanti tatap muka yang hybrid, yang setengah-setengah ini gimana, ya saya turun tangan untuk melatih guru-guru ini, seluruh guru DKI Jakarta, dan ini gratis. Baik. Ini tanpa APBN, tanpa APBD, tanpa biaya apapun. Jadi betul-betul sebuah gerakan bersama. Baik, Pak Indra, kita tahu bahwa keputusan untuk belajar jarak jauh atau PJJ begitu ya, kita sudah mulai dari Maret 2020 hingga saat ini Maret 2021. Tidak cukupkah rentang waktu 1 tahun untuk para guru menyesuaikan diri melakukan pembelajaran secara online ketika nanti Anda sebut bahwa bisa saja belajar menggunakan dua metode dengan online maupun dengan offline? Harusnya sih mampu, karena kalau pengalaman saya cukup butuh 66 hari. Paling lama 100 hari lah, jadi 3 bulan untuk adaptasi itu sudah cukup. Tetapi kan hanya sebagian saja yang berani melakukan transformasi. Karena juga pemerintah secara masif tidak melakukan transformasi itu. Malah kan berharap untuk kembali lagi tatap muka. Kita lihat saja, hari ini kan Mendikbud itu memberikan penjelasan tentang persiapan Juli tatap muka kan, sama sekali tidak menyentuh hal yang paling esensial. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang nanti dual mode ini, metodenya daring dan luring dilaksanakan. Apakah gurunya siap? Apakah sudah dijelaskan nanti modelnya gimana? Kan enggak. Dan coba bisa tanya guru-guru, tidak ada langkah dari Kemendikbud untuk menyiapkan mereka. Jadi kan cuma berharap saja ada mukjizat dari Tuhan kan gitu, yang tiba-tiba gurunya siap kan begitu. Ya kan nggak mungkin kan gitu. Ini guru-guru kita harus kita siapkan. Baik, Pak Indra, kalau saya salah mohon koreksi. Pak Menteri juga mengatakan bahwa kebijakan skenario 1, 2, ataupun 3 diserahkan oleh daerah bahkan sekolah masing-masing. Nah, berarti ini sekolah bisa mengadopsi ataupun memodifikasi sistem pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya mungkin, kebutuhan para gurunya mungkin, dan lain sebagainya. Apakah ini sudah tepat? Kalau tidak ada guideline dari pusatnya, bagaimana menyetarakan kemampuan dari setiap sekolah dengan sekolah lain di berbagai daerah di Indonesia? Kalau kita bicara manajemen berbasis sekolahnya, school based management, MBS, namanya manajemen berbasis sekolah, ya memang harusnya keputusan diambil di level sekolah, ya kan? Itu kalau kita bicara kondisi dan situasi kan beda-beda, Mas. Ya. Bahkan kalau kita bicara sama-sama satu kelurahan aja, sekolahnya di satu kelurahan, kondisinya bisa sangat berbeda kan begitu. Betul. Ya kan? Nah, jadi itu MBS-nya setuju. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab urusan pendidikan di negara Republik Indonesia. Ya. Jadi kan nggak bisa artinya melakukan prokes yang salah kaprah kan gitu. Prokes yang salah kaprah itu artinya mencuci tangan urusan pendidikan.
serahkan ke pemerintah daerah, serahkan ke sekolah, serahkan ke orang tua, ya kan? Menjaga jarak dengan sekolah, nggak pernah diajarin, nggak pernah diajak diskusi, pernah nggak evaluasi kuota itu betul-betul bermanfaat nggak, kan gitu? Secara nasional ya, nggak cuma sebagian saja kan begitu. Pernah nggak diajak diskusi? Kalau nggak kan berarti menjaga jarak dan akhirnya memakai masker besi kan gitu, nggak ada diskusi, nggak ada dialog. Iya. Nah itu gimana kita membenahi pendidikan ini kalau pemerintah sendiri dalam hal ini Kemendikbud melakukan prokes yang salah kaprah kan begitu. Baik. Sekolah dalam kondisi pandemi ini harus dipimpin. Bagaimana kalau saya sih menyarankan sebetulnya Kemendikbud itu kan punya kekuatan untuk mengkoordinir seluruh dinas pendidikan se-Indonesia. Adakanlah rapat koordinasi tiap minggu misalnya. Kan cuma 514 kabupaten, cuma 34 provinsi, jadi nggak sampai 600 orang gitu. Satu ruang Zoom tuh cukup kan gitu. Seminggu meeting bareng dan nanti keputusannya itu nggak dilempar, tapi kita bisa tahu persis. Oh sekolah A bisa tatap muka, sekolah B jangan dulu, sekolah C begini. Jadi ada update yang bisa real time kan begitu. Ya kan kalau Gojek bisa ada update real time setiap driver ojol, ya kan? Kenapa Kemendikbud nggak bisa untuk 200.000 sekolah kita? Baik, Pak Indra, kondisinya begini. Oke lah, protokol kesehatan seperti penggunaan masker, terus kemudian ada sekat di setiap meja bangku siswa, terus kemudian sarana pencuci tangan yang lengkap dan lain sebagainya, guru sudah divaksinasi. Hal yang mungkin terlupakan oleh pemerintah adalah bukan tidak mungkin penularan dilakukan oleh siswa, bisa saja dilakukan oleh orang tua. Apakah kondisi ini bisa menyebabkan penundaan sekolah tatap muka yang sudah disetujui oleh Kemendikbud pada Juli 2021? Tanggapan Anda, tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak. Pemirsa, Nusantara Petang akan kembali usai jeda.